Banyak orang-orang yang berkata viral di media sosial bahwa Indonesia sulit menjadi negara maju. Indonesia sulit menjadi negara agamis. Apa iya? Apa memang benar seperti itu? Coba mari kita perhatikan. Ciri-ciri negara maju. Negara maju itu harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pendapatan per kapita penduduk minimal $1.000 Amerika Serikat. Namanya pendapatan per kapita, ini setiap penduduk, setiap orang minimal $1.000 Amerika Serikat. Jika $1.000 Amerika Serikat, maka $1 Amerika Serikat saat ini kurang lebih Rp15.000 sampai Rp16.000. Ya, kisaran antara Rp15.000 sampai Rp16.000. Jika harus $1.000 Amerika Serikat per bulan, maka pendapatan per kapita penduduk Indonesia minimal nih setiap bulan kurang lebih 15 juta rupiah atau sampai 16 juta rupiah. Antara 15 juta rupiah hingga 16 juta rupiah per bulan. Nah, pertanyaannya kita kembalikan jawabannya kepada diri kita masing-masing. Apakah pendapatan per kapita mayoritas rakyat Indonesia sudah mencapai 15 juta hingga 16 juta rupiah per bulan, ataukah justru masyarakat Indonesia yang penghasilannya 5 juta rupiah per bulan saja masih sulit? Jika memang kenyataannya misalnya saat ini pendapatan per kapita rakyat Indonesia setiap bulannya minimal misalnya saat ini 5 juta rupiah, berarti masih jauh. Nah, karena masih jauh harus dikejar. Kemudian yang kedua, ciri-ciri negara maju itu tingkat pendidikan mayoritas penduduk yang cukup tinggi. Minimal SMP. Nah, kita lihat di desa-desa kita masing-masing. Apakah setiap kampung, setiap desa ini mayoritas penduduknya sudah minimal SMP atau bahkan yang lulus SD aja tidak? Nah, kalau memang masih banyak penduduk suatu kampung di Indonesia ini yang ternyata lulus SD saja belum, maka ini juga harus dikejar. Tingkat pendidikan penduduk ya, setiap kampung, setiap orang minimal SMP. Dan kesehatan fisik yang baik, gizinya baik, kesehatannya baik, dijamin oleh negara. Ini harus dikejar. Kemudian yang ketiga, memiliki rasio entrepreneur, pengusaha maupun wirausaha minimal 11,4% dari populasi penduduk. Nah, di Indonesia kayaknya nih sampai saat ini belum 4% nih, belum 4% dari populasi penduduk seluruh Indonesia. Menurut data nih baru 3, belum sampai 4. Nah, kenyataannya kita lihat di masing-masing masyarakat kita. Caranya melihat bagaimana, kita lihat aja lah di kampung kita masing-masing, di desa kita masing-masing. Kira-kira berapa persen di desa, di kampung masing-masing yang entrepreneurnya, pengusaha mandirinya maupun wirausahanya, kira-kira sudah berapa persen? Apakah ada 10 orang lebih, 20 orang lebih, atau bahkan 50 orang lebih, atau bahkan 100 orang lebih yang penduduknya wirausaha? Ini menjadi ciri-ciri negara maju. Nah, ini harus dikejar. Sebenarnya bisa, Indonesia itu negara kaya raya, asalkan para penguasanya, para pejabatnya ini jujur-jujur. Kalau para penguasa, para pejabat, para pegawainya jujur-jujur, insya Allah bisa. Bisa, karena Indonesia ini nggak merata, tidak merata tentang kesejahteraannya. Banyak sekali rakyat, mohon maaf, yang memiliki penghasilan aja 5 juta per bulan masih sulit. Hanya 5 juta nih per bulan. Ini sedangkan para pejabat kita, para aparatur negara lah, para penggerak, pemegang kekuasaan, para penguasa itu yang hartanya sampai triliunan, coba. Kan kesenjangan yang sangat jauh.
Sangat jauh. Triliun itu 1 triliunnya saja 1000 miliar. Coba bayangkan 1000 miliar. Sedangkan rakyat memiliki uang 1 miliar saja sudah luar biasa, ya kan? Nah, kalau misalnya nih masing-masing kampung rakyat setiap orang itu memiliki harta minimal 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, ya maju. Maju. Oleh sebab itulah caranya bagaimana pemerataan. Yang menjadi pejabat, yang menjadi aparatur negara jangan terlalu serakah. Jangan terlalu serakah, jangan terlalu tamak. Ayo, ratakan kesejahteraan ke seluruh rakyat. Misalnya nih, kalau rakyat kanan kiri misalnya masih jarang yang memiliki kendaraan yang bagus, mobil yang bagus, ya kita gak usah bagus-bagus lah mobilnya, yang biasa-biasa. Jangan terlalu menyakiti orang-orang miskin, menyakiti hati orang-orang miskin. Tetangganya aja sepeda motornya jelek butut misalnya, kita rumahnya mewah kayak istana, kendaraan kita bagus dipagar tembok, rumah kita menjulang tinggi, indah, megah dan mewah. Ini namanya tidak pemerataan. Oleh sebab itulah, ayo mari kita sadari, kalau memang ingin menjadi negara maju, ini pemerataan kesejahteraan itu harus rata, tidak jomplang, tidak banyak pejabat yang memiliki harta sampai triliunan rupiah, sedangkan rakyatnya yang masih punya hutang banyak sekali. Ini ya sulit ya, makanya harus ada program pemerataan kesejahteraan. Kemudian ciri-ciri negara agamis. Nah, Indonesia ini kan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ciri-ciri negara agamis yang pertama nih, setiap umat beragama memahami kitab sucinya masing-masing dan taat pada ajaran agamanya masing-masing. Contohnya di Indonesia ini tidak hanya Islam saja, tetapi hampir seluruh agama ada. Maka syaratnya kalau ingin menjadi negara yang agamis, setiap umat beragamanya memahami kitab sucinya dan taat pada ajaran agamanya. Kemudian ciri yang kedua, ciri-ciri negara agamis yang kedua yaitu jika mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia ini, maka setiap orang Islam pandai membaca Al-Quran dan rajin sholat fardu 5 waktu. Coba kita lihat di daerah kita masing-masing atau dilihat diri kita masing-masing. Apakah setiap RT di seluruh Indonesia ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam, masing-masing orang sudah pandai baca Al-Quran? Apakah di setiap rumah sudah kita sering mendengar lantunan bacaan Al-Quran di setiap rumah? Jika memang di setiap rumah kanan kiri satu RT itu misalnya kita mendengar lantunan Al-Quran dibaca, setiap orang Islam pandai fasih baca Al-Quran, itu menjadi ciri-ciri negara agamis. Nah, kalau seandainya pejabatnya saja baca Al-Quran nggak bisa, ini tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Oleh sebab itulah, jika ingin menjadi negara agamis, pejabatnya seluruh ASN, ya aparatur negara nih, seluruhnya yang beragama Islam harus memberikan contoh teladan. Mereka semua harus pandai membaca Al-Quranul Karim dan rajin sholat fardu 5 waktu, serta taat pada ajaran agama, tidak menggunakan agama sebagai kedok belaka, benar-benar taat menjalankan ajaran agamanya. Kemudian ciri atau tanda-tanda yang ketiga, terjalin kerukunan antar umat beragama. Dan alhamdulillah kalau yang nomor 3 ini di Indonesia sampai saat ini alhamdulillah telah terjalin kerukunan antar umat beragama. Karena apa? Karena sudah bisa saling menghormati. Kalau saling menghormati, insya Allah terjalin kerukunan antar umat beragama. Demikianlah penjelasan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.